Halo semuanya, saya Aurel, saya Mekatensi dari Universitas Jepang D3 Perhotelan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi pelayanan di perhotelan. Dalam psikologi, menangani tamu melibatkan keterampilan interpersonal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Dan berikut adalah beberapa konsep psikologis yang relevan dalam menangani tamu. Yang pertama adalah empati. Memahami perasaan dan kebutuhan tamu merupakan kunci utama. Empati membantu dalam membangun hubungan positif dan membuat tamu merasa dihargai. Dengan mendengarkan aktif, kamu bisa memahami keinginan dan kekhawatiran tamu lebih baik. Komunikasi efektif, berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa tubuh yang ramah, serta menjaga kontak mata menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk membantu. Hal ini membuat tamu merasa nyaman dan diperhatikan. Yang ketiga ada keberbicaraan. Mampu membaca situasi dengan cepat dan merespon dengan tepat membantu menjaga suasana hati kamu. Misalnya, jika kamu terlihat cemas atau stres, sikap yang menenangkan dan ramah dapat membantu mereka menjadi lebih rileks. Pentingnya kepuasan. Kamu seringkali memiliki harapan tertentu. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa melebihi ekspektasi mereka dapat menciptakan pengalaman yang mengesankan, yang mengarah pada kepuasan dan loyalitas. Lalu yang terakhir ada manajemen konflik. Jika muncul masalah atau kesalahpahaman, kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara diplomatis dan tenang penting untuk menjaga suasana yang positif. Mengatasi masalah dengan cepat dan efektif akan membuat tamu merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Selanjutnya, psikologi pelanggan yang merasa dihargai sangat penting dalam menciptakan hubungan jangka panjang antara pelanggan dan bisnis. Ketika pelanggan merasa dihargai, mereka cenderung lebih loyal dan lebih sering kembali. Dan ini adalah beberapa konsep psikologi yang terlibat dalam membuat pelanggan merasa dihargai. Yang pertama adalah pengakuan. Pelanggan ingin merasa diakui sebagai individu, bahkan bukan hanya dengan angka. Memberikan perhatian khusus seperti menyebut nama mereka atau mengingat preferensi mereka, itu dapat membuat pelanggan merasa dihargai. Lalu keterlibatan emosi. Membangun ikatan emosional dengan pelanggan membuat mereka merasa penting. Menggunakan empati dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan emosional pelanggan membantu menciptakan pengalaman yang lebih personal. Lalu komunikasi positif, bahasa tubuh yang terbuka, sikap yang ramah, dan tanggapan yang sopan memperlihatkan bahwa pelanggan dianggap penting. Ini meningkatkan perasaan dihargai karena menunjukkan penghargaan melalui perilaku nyata. Selanjutnya pemberian nilai tambah. Memberikan lebih dari yang diharapkan seperti layanan cepat, responsif, atau bonus kecil dapat membuat pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan perhatian ekstra. Hal ini memperkuat loyalitas karena pelanggan merasa diperlakukan secara istimewa. Lalu ada resolusi masalah yang cepat dan efektif. Ketika masalah muncul, menyelesaikannya dengan cepat dan penuh perhatian menunjukkan bahwa bisnis benar-benar peduli pada kepuasan pelanggan. Ini meningkatkan kepercayaan dan perasaan dihargai. Lalu yang terakhir adalah keberlanjutan relasi. Menjaga hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi keberlanjutan seperti ucapan terima kasih atau follow up pasca pembelian, itu menunjukkan bahwa mereka dianggap penting bahwa setelah transaksi selesai. Selanjutnya saya memberikan beberapa gambar, contoh gambar ekspresi dan sikap. Gambar yang pertama adalah raut wajah yang ceria. Itu akan membuat tamu senang jika kita layani, hati pelanggan pun akan merasa nyaman dan senang. Gambar kedua yang di tengah adalah sebagai staff, kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh dengan pelanggan yang sedang berbincang dengan kita. Entah itu mengenai kritikan, masukan, amarah, atau obrolan apapun dari pelanggan, kita harus senantiasa menerima itu. Lalu gambar yang terakhir itu adalah sikap kita takut menghadapi tamu. Kita boleh kita boleh takut, tapi juga nggak boleh takut. Karena jika terjadi masalah di tempat kerja,
karena kesalahan kamu dan kita disalahkan dan kita takut itu akan menjadi kesalahan kita ada hak untuk melawan. Tetapi dengan kata-kata yang sopan dan halus, dengan menjelaskan permasalahan dengan lalu ada gambar lagi yang paling atas sebelah kiri itu adalah sikap kita saat menghadapi tamu harus selalu dengan keadaan tepat dan sopan karena akan mencerminkan tempat kerja kita memilih pegawai yang baik. Lalu gambar selanjutnya adalah selalu ramah dengan semua tamu, berusaha interaksi dan membaca gerakan tamu, apakah mereka membutuhkan bantuan atau tidak, peka dengan sesama tamu. Lalu yang sebelah kiri bawah adalah sikap jelek kita di saat kita diajak berbicara atau bersapa dengan orang lain atau bahkan tamu, tetapi kita tidak memandang atau bahkan kita melihat ke arah yang lain. Gambar yang terakhir adalah nada bicara kita harus kita perhatikan karena akan mempengaruhi suasana hati kamu bahkan orang sekitar. Dari semua materi dan gambar yang saya jelaskan akan mempengaruhi relasi dan reputasi kita bahkan di perusahaan. Dari situlah kamu akan menilai atau memberikan review terhadap perusahaan di mana tempat kita bekerja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.